Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Tentunya saudara-saudara sudah membaca sabda Tuhan yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi ini. Kira-kira tema apa? Sudah punya tema belum? Belum punya tema. Kalau Romo Roy tadi menyebut tentang yang mau menjadi nomor 1 hendaknya di belakang, mau yang belakang. Yang terbelakang akan menjadi nomor 1. Seperti sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saya memilih tema yaitu tentang rahasia. Saya kira kalau kita bicara mengenai rahasia, bukan hal asing. Ada yang namanya rahasia pribadi. Ada enggak? Ada. Ada namanya rahasia keluarga. Berarti yang tahu hanya keluarga itu. Harapannya keluarga lain tidak tahu. Sehingga karena adanya rahasia keluarga yang dibocorkan oleh keluarga lain, akhirnya menjadi pertengkaran hebat.
Ada juga yang dinamakan yaitu rahasia perusahaan. Karena ini rahasia, maka yang hanya stafnya, hanya pimpinannya yang tahu. Jangan sampai semua orang tahu. Ada juga yang disebut rahasia jabatan. Rupanya negara pun punya rahasia. Yang tahu hanya intelijen yang tahu. Rahasia. Kalau kita bicara mengenai rahasia, rupanya Yesus pun menyampaikan kepada para muridnya yaitu suatu rahasia keselamatan. Rahasia keselamatan. Mengapa saya katakan rahasia keselamatan? Karena Yesus tidak mau mengatakan ini kepada masyarakat umum, tidak mau mengatakan kepada banyak orang, tidak mau mengatakan kepada siapapun. Yang diberitahu hanyalah kelompok kecil, yaitu para rasul. Dalam Injil dikatakan, setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintasi di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Tidak mau hal itu diketahui orang, berarti ini sebagai suatu rahasia. Jangan sampai diekspos dulu, menjadi rahasia. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, apa rahasianya itu? Rahasianya adalah karena Yesus sudah tahu pendapat Simon Petrus yang mewakili para rasul. Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan Yesus bertanya, siapa aku ini menurut mereka? Dan orang lain, orang banyak mengatakan, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut salah seorang nabi, ada yang menyebut Yohanes Pembaptis. Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Menurut kamu siapa aku ini? Petrus, Simon, mewakili para rasul mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan setelah itu Yesus menyampaikan juga yaitu rahasia keselamatan. Ternyata Putra manusia itu, Mesias sang juru selamat itu menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dengan cara yang tadi disebutkan, Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Rahasia. Jangan sampai banyak orang tahu bahwa Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Inilah rahasia yang disampaikan Yesus kepada para muridnya, para rasulnya. Dan ini disampaikan bukan sebelum mereka mengimani Yesus sebagai Mesias, tetapi setelah mereka mengimani Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup, barulah Yesus berani mengatakan rahasia keselamatan. Menyelamatkan itu tidak mudah. Putra manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Berarti Yesus akan diserahkan tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus sebagai Mesias akan dibunuh. Tetapi rahasia agung itu ialah 3 hari kemudian ia akan bangkit. Saudara terkasih, tatkala kita mendengarkan sabda Tuhan ini, berarti kita bersyukur, boleh tahu, boleh mengimani, boleh mengerti. Yesus sebagai Sang Mesias menyampaikan rahasia, ternyata menyelamatkan itu tidak gampang. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia itu harus rela menderita sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit. Maka di tempat lain Yesus mengatakan, barang siapa menjadi muridku harus berani memikul salib setiap hari.
Karena dengan berani memikul salibnya setiap hari, mereka akan menjadi pengikut Kristus dan akan dibahagiakan. Semuanya harus dilalui seperti yang diteladankan Yesus supaya kita selamat. Setuju? Kita berdiri.